Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teks berita secara utuh. Baiklah, kita awali dengan pengertian. Teks berita adalah teks yang berisi informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Unsur-unsur berita. Salah satu syarat berita adalah lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W tambah 1H, atau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adik Simba. 5W 1H itu adalah what, where, when, who, why, dan how. Bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan berita? Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita yang terdiri dari unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H. Dengan memahami atau menemukan unsur-unsur berita tersebut, akan memudahkan kita saat meringkas berita. Di dalam kesimpulan, harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Langkah yang ketiga adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas berita yang telah kita dengarkan atau kita baca. Bagian berikutnya adalah struktur berita. Struktur teks berita tersaji dalam pola piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah bagian yang terpenting dan bagian paling bawah dianggap kurang penting. Yang pertama, judul berita, mencirikan berita apa yang diangkat. Kemudian dalam strukturnya ada 3, yaitu 1. Kepala berita, berisi informasi terpenting dari berita yang berisi pokok-pokok 5W tambah 1H. Yang kedua, tubuh berita, merupakan bagian penting karena berisi penjabaran dari 5W tambah 1H. Dan struktur yang ketiga adalah ekor berita, merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini berisi tambahan informasi dari berita yang diangkat. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita adalah 1. Penggunaan kata baku atau yang sesuai dengan KBBI. Bahasa yang standar lebih mudah dipahami oleh umum, sehingga bahasa-bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah sering dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsi yang digunakan antara lain kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya.
Yang kelima, penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran, seperti membayangkan, memikirkan, berkesimpulan, dan berasumsi. Yang keenam, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat digunakan sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Untuk menyajikan teks berita dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan secara tulis. Untuk menulis sebuah berita, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menentukan topik berita. Setelah topik berita ditentukan, maka kita bisa menentukan sumber berita yang akan kita datangi untuk mendapatkan informasi. Saat mendatangi sumber berita, kita dapat mengumpulkan bahan berita melalui peliputan, wawancara, atau pengamatan. Kemudian dicatat fakta-fakta penting dengan tetap menggunakan konsep adik simba. Langkah yang berikutnya adalah menyusun kalimat-kalimat berita dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dikembangkan menjadi sebuah teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan yang berikutnya adalah mengoreksi kembali berita yang ditulis. Isi berita dengan kenyataan yang sebenarnya harus sesuai. Disinilah yang disebut dengan kegiatan menyunting. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, itulah simpulan umum dari teks berita secara utuh. Bila kalian ada yang belum paham atau belum mengerti tentang teks berita, dapat menanyakan di forum melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.